Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di siang hari ini yang sangat panas. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dalam keadaan apapun. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Baik, silahkan. Baiklah teman-teman, agar pembelajaran yang kita pelajari hari ini menjadi berkah, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, dimulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada Alicia yang telah memimpin doa. Semoga pelajaran kita pada siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan berjalan dengan lancar. Amin. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mau periksa ini dulu, kehadiran dulu ya. Sebentar. Ya, Bu. Alicia. Hadir, Bu. Dena. Dena kemana? Oh, ada. Dwi. Ada, Bu. Hadir, Bu. Hadir semua ya. Hadir, nggak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Sebelumnya Ibu izin share screen dulu ya. Ya, Bu. Silakan, Bu. Baik. Bu. Sudah? Sudah terlihat, Bu. Oh, baik. Sebelum kita memasuki pelajaran, ada baiknya kita IC breaking dulu biar semangat. Kayaknya siang-siang kayak gini kan pada ngantuk semua ya. Baik, ikuti Ibu. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Kayak gitu ya. Oke, Bu. Ya, Bu. Baik. Bu. Tepuk semangat. Semangat. Baik. Sebelum mulai pelajaran, kalian harus mengetahui tentang tujuan pembelajaran. Pelajaran hari ini adalah tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, di mana tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menganalisis nilai-nilai instrumental Pancasila terkait kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik dapat menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian untuk yang ketiga yaitu peserta didik dapat menganalisis upaya penanganan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, jadi dalam pembelajaran ini Ibu harapkan kalian dapat menganalisis sendiri nilai-nilai instrumental Pancasila. Apa itu nilai instrumental Pancasila? Kemudian dapat menganalisis nilai-nilai praksis Pancasila. Kemudian yang ketiga yaitu kalian dapat menganalisis upaya penanganan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kemudian kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu makna hak dan kewajiban warga negara. Nah, di sini ada pengertian dari hak asasi dan hak warga negara. Jadi ada dua. Yang pertama hak asasi, yang kedua yaitu hak warga negara. Itu konteksnya berbeda. Baik, hak asasi adalah hak yang melekat pada diri kita setiap manusia. Nah, kemudian kalau hak warga negara adalah hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya sebagai warga negara. Jadi sangat berbeda
antara hak asasi dan hak warga negara. Kalau hak asasi adalah hak yang melekat pada diri manusia, kemudian hak warga negara, hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya sebagai warga negara. Kalau hak warga negara ini dibatasi oleh kewarganegaraan seseorang. Contohnya, apabila hak warga negara itu adalah berpolitik. Nah, apabila dia bukan warga negara asli Indonesia, maka orang tersebut tidak boleh berpolitik di Indonesia. Kemudian yang kedua, yaitu tentang kewajiban asasi dan kewajiban warga negara. Sama seperti hak tadi, kewajiban asasi adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian, kewajiban warga negara adalah kewajiban yang harus dilaksanakan akan tetapi dibatasi oleh kewarganegaraan seseorang. Nah, ini juga sangat berbeda antara kewajiban asasi dan kewajiban warga negara. Contohnya, kewajiban kita untuk membela tanah air Indonesia. Itu adalah hak warga negara Indonesia asli. Sedangkan kalau ada orang asing yang ada di Indonesia tidak berhak untuk melaksanakan bela negara, tetapi dia harus melaksanakan kewajiban yang ada di negara kita. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Baik, Bu. Kita lanjutkan. Yang B adalah substansi hak dan kewajiban negara dalam Pancasila. Sebelum kita masuk ke dalam 3 poin ini, kalian harus mengetahui dulu Pancasila itu fungsinya untuk apa dalam hak asasi manusia. Nah, di sini bahwasanya Pancasila itu menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Di sini berbicara tentang nilai-nilai, bahwasanya Pancasila itu sebagai sumber nilai. Yang artinya apa? Bahwa seluruh tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara itu menggunakan Pancasila. Pedomannya adalah Pancasila. Baik buruk benar salah itu, baik buruk benar salah tingkah laku manusia itu berpedoman pada Pancasila. Nah, kemudian kita masuk materi yang pertama, yaitu Pancasila ini sebagai nilai dasar. Di mana di sini bahwasanya Pancasila sebagai nilai dasar adalah penjabaran dari kelima sila Pancasila, yaitu sila ketuhanan, sila kemanusiaan, sila persatuan, sila kerakyatan, dan kemudian sila keadilan. Nah, kemudian yang kedua yaitu di sini ada Pancasila sebagai nilai instrumental. Nilai instrumental di sini adalah sebagai penjabaran dari nilai dasar Pancasila, bahwa nilai instrumental itu diwujudkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Di sini baik Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan peraturan daerah. Kemudian yang ketiga yaitu Pancasila sebagai nilai praksis. Pancasila sebagai nilai praksis di sini yaitu penjabaran dari nilai instrumental Pancasila, yaitu berupa sikap positif yang bisa ditunjukkan. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham, baik. Kemudian Ibu kasih contoh video tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Tolong disimak baik-baik. Permisi Sus, anak saya demam tinggi dari kemarin. Saya pasien pengguna BPJS Sus. Tidak bisa Bu, rumah sakit tidak melayani pasien BPJS. Sebaiknya Ibu pergi ke rumah sakit lain saja.
Tapi Sus, anak saya harus segera ditangani. Ibu tidak dengar. Kalau mau ditangani, harus jadi pasien mandiri. Permisi Sus, anak saya sakit demam tinggi. Saya pasien mandiri. Oh iya Bu, kami akan segera melakukan tindakan pada anak Ibu. Mohon melakukan prosedur pendaftaran terlebih dahulu ya Bu. Baik Sus. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28H ayat 1 dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Namun, dalam prakteknya saat ini masih banyak ditemukan diskriminasi bagi masyarakat kurang mampu untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang sama dengan masyarakat mampu. Pak Dek, boleh tunjukkan surat-surat berkendaranya? Maaf Pak, saya tidak punya SIM dan saya tidak membawa STNK. Seharusnya adik belum boleh membawa motor, adik juga tidak menggunakan helm. Saya lihat tadi adik juga menerobos lampu yang sedang merah. Maaf Pak, saya tidak akan mengulanginya lagi. Bagus kalau sudah mengerti, karena itu bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Baik, dari video tersebut bahwasanya dapat kalian analisis apa yang ada di video itu. Ada yang bisa jawab? Pengingkaran Bu, pengingkaran hak Bu, pengingkaran hak dan kewajiban Bu. Iya, bagus Alicia, bahwa di video tersebut adanya tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Pelanggaran haknya di mana? Tadi dari video ini Bu, ada yang mau berobat ke rumah sakit tetapi tidak dilayani Bu. Terus juga ada yang tidak memakai dan mematuhi peraturan lalu lintas Bu. Bagus sekali Alicia. Beri tepuk tangan untuk Alicia dulu. Iya, bagus. Dari video tersebut kita bisa menganalisis bahwasanya adanya diskriminasi antara pengguna BPJS Kesehatan dengan pasien mandiri. Kalau pasien mandiri dilayani dengan sangat baik, kemudian kalau pengguna BPJS Kesehatan tidak dilayani dengan baik, itu merupakan pelanggaran hak. Kemudian pengingkaran kewajibannya di mana? Pengingkaran kewajibannya berada pada seseorang yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas, di mana dia mengendarai tidak menggunakan helm dan tidak menggunakan atau tidak membawa STNK. Iya, bagus. Kemudian ini ada sebuah pertanyaan. Bagaimana cara untuk menghindari melakukan pelanggaran hak terhadap orang lain
dan pengingkaran kewajiban dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, siapa yang bisa jawab? Alicia, Bu. Ya, Alicia. Cara kita untuk menghindari melakukan pelanggaran hak terhadap orang lain dan pengingkaran kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, kita harus tahu dulu, Bu, apa hak-hak kita, kemudian apa peraturan-peraturan apa yang yang mengatur kita sebagai dalam hidup sebagai manusia, agar kita tidak ini, Bu, tidak melakukan pelanggaran, baik itu pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban, Bu. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu, Bu, apa-apa yang menjadi peraturan yang tidak boleh dilanggar dan kewajiban-kewajiban apa saja yang harus kita lakukan sebagai manusia, Bu, dalam hidup bermasyarakat. Oke, baik sekali Alicia. Terima kasih atas jawabannya. Oh, jawabannya baik sekali. Untuk Dwi, Dena, bagaimana? Boleh saya, Bu? Oh, boleh Dena, silahkan. Caranya kita harus sadar dulu, Bu, harus mengetahui, harus sadar antara hak dan kewajiban kita, harus mengetahui hak dan kewajiban orang lain, Bu, sehingga kalau kita sudah tahu hak dan kewajiban kita masing-masing, kita akan tidak melanggar hal tersebut, Bu. Bagus. Beri tepuk tangan dulu untuk Dena dan Alicia. Ya, bagaimana cara kita untuk menghindari melakukan pelanggaran hak terhadap orang lain dan pengingkaran kewajiban dalam kehidupan sehari-hari? Dari jawaban teman kalian tadi sudah benar semua. Tinggal Ibu menambahkan sedikit bahwasanya kita harus taat pada semua peraturan perundang-undangan yang telah ada, baik Undang-Undang Dasar 1945 atau peraturan yang dibuat oleh keluarga kita sendiri. Kemudian kita juga harus mengetahui hak kita apa, kemudian kewajiban kita apa. Baik. Untuk yang selanjutnya, Ibu akan mengasihkan tugas. Kalian dibagi menjadi 4 kelompok. Ini ada langkah-langkah tugas yang harus kalian kerjakan. Di sini Ibu bagi kelompok dulu ya. Sebentar. Ya, Bu. Baik. Ada Alicia, kelompok 1. Alicia, Dina, dan Doni ya. Kemudian kelompok 2, ada Dena, Fitri, dan Agung. Iya, Bu. Kemudian kelompok 3, ada Dwi, Salsa, Arif. Nah, sudah Ibu bagi kelompok. Di sini Ibu kasih tahu langkah-langkah dalam mengerjakannya. Silakan bergabung kepada kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Bu. Kemudian setiap kelompok menganalisis nilai instrumental Pancasila, kemudian menganalisis nilai-nilai praksis Pancasila, dan menganalisis upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kalian boleh mencari dari sumber manapun. Boleh buka internet atau menggunakan buku paket yang sudah ada. Kemudian, setelah mendapatkan jawaban tadi, kalian harus menyajikan hasil karya atau kerja kelompok kalian dengan menempelkan. Contohnya, seandainya di nilai-nilai instrumental, seperti ini. Nah, di sini ada nilai instrumental Pancasila, di mana pasal 33 ayat 1 itu berbunyi tentang perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kemudian nilai praksis Pancasilanya, di sini ada sila pertama Pancasila, sikap positif yang ditunjukkan yaitu tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain, kemudian saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di sini meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat
melalui lembaga pendidikan formal ataupun non formal. Nah, ini contoh daripada yang Ibu suruh tadi, yaitu mencocokkan mana kalau pasal 33 ini bunyinya apa, kayak gitu. Kalau sila pertama Pancasila ini sikap positif yang bisa ditunjukkan itu apa? Paham sampai di sini anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, Paham, Bu. silakan dikerjakan. Kemudian Ibu kasih waktu. Yuk, silakan dikerjakan. Jika ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Bu, saya Ya? mau tanya boleh, Bu? Boleh. Bu, di nilai instrumen itu berarti kami menuliskan pasal dan isinya ya, Bu? Iya, benar sekali. Kalian mencocokkan pasalnya, pasal berapa, isinya apa. Baik, Oke? Bu. Iya, Ya, Bu. silakan Terima dikerjakan. kasih, Bu. Baik. Untuk kerja kelompok ini, Ibu akan nilai keaktifan kalian, kerjasama kalian, disiplin kalian dalam berkelompok ya. Kemudian nanti ada nilai dari hasil kerja kelompok juga berupa kerapian, kemudian isi, kemudian kesesuaian kalian dalam menjawab pertanyaan teman juga. Baik, silakan dikerjakan. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Baik. Kalau sudah selesai, kelompok siapa yang mau maju duluan? Kelompok saya, Bu. Baik. Saya kelompok 3. Ya. Kelompok saya, Bu. Baik, kelompok 3 dulu. Kelompoknya Ya, Dwi. saya, Bu. Ya. Ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya dari warahmatullahi kelompok 3, mewakili kelompok 3, nama saya Dwi Nur Kumalasari. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Untuk nilai instrumental Pancasilanya, 1 di pasal 26 ayat 1 dan 2 tentang hak atas kewarganegaraan. Nilai praksisnya yaitu sila kedua Pancasila. Dan sikap produktif yang dapat ditunjukkan, yaitu saling mencintai sesama manusia, tidak semena-mena terhadap orang lain. Kemudian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan tenggang rasa. Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajibannya, 1. Supremasi hukum, 2. Mengoptimalkan lembaga penegak hukum seperti KPK, Komnas HAM, dan KPAI. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kepada teman-teman yang ingin menanggapi, saya persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok 3, kelompok Dwi. Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 3? Saya ingin memberikan pendapat, Bu. Baik, silahkan Alicia. Menurut saya, apa yang sudah disampaikan dari kelompok 3 tadi sudah baik, Bu. Mereka sudah menemukan nilai-nilai instrumental Pancasilanya terhadap kasus yang dianalisis. Kemudian mereka juga sudah sesuai, Bu, nilai praksis Pancasilanya dalam penyampaiannya dan juga dalam menentukan upaya untuk pelanggarannya. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh kelompok 3 itu sudah baik, Bu. Bagus, beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Kemudian untuk kelompok 1. Alicia? Baik, Bu. Kami, Bu, kelompok 1, Bu. Baik, teman-teman, di sini kami kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu nilai instrumental Pancasila. Yang pertama yaitu kewajiban warga negara tentang pendidikan, di mana bunyinya pada pasal 3 ayat 2 berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang kedua, berdasarkan bunyi pasal 34 ayat 1, kewajiban kesejahteraan sosial yaitu fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Nilai praksis Pancasilanya yang pertama yaitu sila kelima Pancasila, sikap positif yang dapat ditunjukkan. Yang pertama,
suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kedua, menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah. Yang ketiga itu bekerja keras. Keempat, menghargai hasil karya orang lain. Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang kedua, supremasi hukum harus ditegakkan. Sekian pemaparan dari kelompok 1. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, untuk kelompok 1 sudah menyampaikan hasil kerjanya. Apakah ada teman-teman yang ingin menanggapi atau memberi masukan? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Bu. Kalau tidak ada, lanjut ke kelompok Dena, kelompok 2. Silakan. Ya, baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi kami, Bu. Yang pertama itu nilai instrumental Pancasila yang kami ambil itu, Bu, pasal 29 ayat 1, Bu, yang bunyinya kemerdekaan memeluk agama negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, Bu. Kemudian pasal yang kedua itu pasal 27 ayat 3, Bu, yang berbunyi hak dan kewajiban bela negara, Bu. Kemudian untuk nilai praksis Pancasilanya, yang pertama itu kami ngambil pengamalan Pancasila sila ketiga, Bu. Sikap positifnya yang dapat ditunjukkan, yang pertama itu rela berkorban, yang kedua itu cinta terhadap tanah air, Bu. Yang ketiga itu bangga sebagai bangsa, bangga menjadi sebagian bangsa Indonesia, Bu. Kemudian upaya penanganannya itu yang pertama meningkatkan profesionalitas lembaga keamanan dan pertahanan negara, Bu. Yang kedua meningkatkan kualitas layanan publik untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban, pengingkaran kewajiban, Bu. Oh, baik. Terima kasih untuk kelompok 3. Sudah baik sekali pemaparannya. Apakah ada yang ingin menanggapi? Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, sudah jelas semua ya. Nah, baik. Jelas, Bu. Semua yang kalian kerjakan sudah benar, sudah baik, semuanya sesuai dengan perintah yang telah Ibu berikan, bahwasanya kalian telah menganalisis nilai instrumental tentang hak dan kewajiban warga negara. Kemudian nilai praksisnya sudah kalian analisis juga dari sila pertama sampai dengan sila kelima, kemudian upaya penanganannya juga sudah kalian analisis. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, baik. Sudah jelas, Bu. Kesimpulan daripada nilai instrumental Pancasila ini bahwasanya untuk hak dan kewajiban warga negara itu tercantum dalam pasal 26 sampai dengan pasal 34. Kemudian untuk nilai praksis Pancasilanya itu terdapat dalam sila pertama Pancasila sampai sila kelima Pancasila yang bisa ditunjukkan sikap positifnya. Kemudian upaya penanganannya tadi ada beberapa yang sudah kalian sebutkan, diantaranya yaitu supremasi hukum, kemudian meningkatkan pelayanan publik, kemudian mengoptimalkan lembaga penegak hukum. Dah. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, jelas, baik. Kemudian kalian untuk selanjutnya, Ibu minta, ini ada soal evaluasi dalam pembelajaran hari ini berupa kasus. Ini ada 3 soal, kemudian yang di atas ini ada wacananya. Coba kalian kerjakan, diberi waktu 5 menit untuk mengerjakannya, kemudian nanti dikumpulkan. Baik. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, baik. Tolong dikumpulkan. Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu, ini, Bu. Baik, sebelum Ibu tutup, Bu ingin memberikan apresiasi kepada kelompok terbaik. Kelompok siapa kelompok terbaik?
Baik semua, Bu. Oh, baik semua. Iya, alhamdulillah anak-anak Ibu hebat, anak-anak Ibu pintar semua. Kelompoknya semuanya sudah mengerjakannya dengan baik. Untuk selanjutnya mohon ditingkatkan lagi ya. Ya, Bu. Ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum Ibu akhiri, untuk pertemuan minggu depan, kita membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum. Silahkan dibaca, dipahami di rumah, kemudian minggu depan kita bahas. Oke? Ya, Bu. Baik. Siap, Bu. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, silahkan pimpin doanya. Alicia, Dena, atau Dwi yang ingin memimpin doanya. Saya, Bu. Alicia. Baiklah teman-teman, untuk menutup pembelajaran kita hari ini ada baiknya kita tutup dengan berdoa. Berdoa di dalam hati menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Semangat untuk belajar minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.